Punya segudang prestasi, tapi dituntut mundur dari birokrasi. Kenalin, Sri Mulyani. Selengkapnya di Story of Warta Ekonomi TV. Siapa yang tidak kenal dengan sosok ini? Menteri Keuangan Indonesia yang belakangan ini sedang menjadi sorotan. Lalu, siapa sebenarnya dia? Memiliki nama lengkap Sri Mulyani Indrawati. Lahir di Tanjung Karang, Lampung 26 Agustus. Sri Mulyani adalah anak ketujuh dari 10 bersaudara dari pasangan Prof. Satmoko dan Prof. Dr. Retno Sriningsih. Besar bersama ke-9 saudaranya dari keluarga PNS. Sri Mulyani tentu tidak cukup berkelimpangan harta. Kekurangan yang pernah dialaminya dia sikapi sebagai bagian dari pendidikan empati dari orang tuanya sedari kecil. Termasuk ketika harus berbagi makanan, telur dadar harus dipotong 12 untuk seluruh anggota keluarganya. Meski demikian, kekurangan yang dialaminya saat masih kecil tidak menghambatnya untuk meraih kesuksesan. Dibesarkan dari lingkungan akademisi, Sri Mulyani termasuk orang-orang yang berprestasi. Sri Mulyani lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1986. 2 tahun kemudiannya, ia melanjutkan pendidikan S2 dan S3-nya di Amerika Serikat. Tepatnya di University of Illinois Urbana-Champaign. Dengan gelar Master of Science of Policy Economic pada tahun 1990 dan PhD of Economic pada tahun 1992. Saat berkuliah, Sri Mulyani sempat menjadi asisten dosen di Fakultas Ekonomi UI pada usia 23 tahun. Di Amerika Serikat sendiri, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai asisten profesor di University of Illinois at Urbana. Sri Mulyani juga aktif dalam sejumlah aktivitas kampus seperti mengikuti aktivitas Senat Mahasiswa, Pekan Industri Rakyat atau Kanira, bermain teater di 2 pementasan, mengajar anak-anak TK sekitar kampus UI Salemba, dan ikut kompetisi Fakultas Ekonomi antar kampus. Sri Mulyani juga bekerja di birokrasi dan menjadi dosen di UI. Dia juga dikenal sebagai pengamat ekonomi dan kerap terlibat dalam sejumlah penelitian di bidang keuangan publik, kebijakan fiskal, ekonomi tenaga kerja, dan perbankan. Atas pengetahuan, keterampilan, dan sepak terjangnya, dia dipilih menjadi Executive Director International Monetary Fund atau IMF, mewakili 12 negara di Asia Tenggara pada tahun 2002 hingga 2004. Kemudian pada 21 Oktober 2004, Sri Mulyani menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dia dipercaya menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Saat perombakan kabinet, dia dipilih menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005. Selama menjadi Menteri Keuangan, dia banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, dan juga mengelola utang, serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan dinakodainya dengan sangat baik, sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di institusi tersebut. Dia pun dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia pada tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Sri Mulyani juga dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik oleh majalah Euromoney pada tahun yang sama. Dia juga terpilih sebagai perempuan paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globo Asia pada Oktober 2007. Dan perempuan paling berpengaruh ke-23 di dunia versi Forbes pada tahun 2008. Pada tahun 2008, dia merangkap jabatan sebagai PLT, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Budiono terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia. Pada tahun 2010, dia ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, sehingga harus meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Patut diacungi jempol, Sri Mulyani merupakan perempuan dan orang Asia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan itu diembandinya mulai 1 Juni 2010. 6 tahun kemudian, Presiden Joko Widodo memintanya untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Kemudian dia dilantik pada 27 Juli 2016 menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja.
Pada Februari 2018, Sri Mulyani terpilih kembali menjadi Best Minister in the World pada World Government Summit di Dubai. Masih pada tahun yang sama, pada Oktober 2018, Global Markets memilihnya menjadi Finance Minister of the Year East Asia Pacific. Gelar tersebut diberikan di sela pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali. Tahun 2019, Sri Mulyani dinobatkan kembali sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah Keuangan Finance Asia. Penghargaan ini diperoleh 3 tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada 2017 dan 2018. Pada 23 Oktober 2019, dia kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda. Pada Oktober 2020, Global Markets memilihnya sebagai Finance Minister of the Year East Asia Pacific. Ini merupakan penghargaan atas upayanya dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan pada akhirnya, di tahun 2022, dia masuk dalam daftar perempuan paling berpengaruh di dunia. Dalam The World's 100 Most Powerful Women Forbes, dia berada di peringkat 47 dari 100 perempuan paling berpengaruh di dunia. Peringkat tersebut naik dari tahun sebelumnya yang berada di posisi 66. Belakangan ini namanya sering disebut di mana-mana. Desakan agar Sri Mulyani Indrawati mundur atau dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan sering terdengar usai kasus Kementerian Keuangan muncul satu persatu. Mulai dari harta pejabat Kementerian Keuangan yang dinilai masyarakat tidak wajar, flexing harta pejabat, geng motor pajak, hingga transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah. Semua bermula saat Mario Dendi, anak dari Rafael Alun, seorang pejabat Kementerian Keuangan yang menganiaya David Ozora, putra dari pengurus GP Ansor. Usai ramainya pemberitaan, ayah dari Mario Dendi menjadi sorotan. Hal ini tak terlepas dari apa yang sering dipamerkan oleh Mario Dendi di sosial media pribadinya. Semua harta kekayaan milik Rafael mencuri perhatian publik karena dinilai mencurigakan. Sejak saat itu, semua kehidupan pejabat pemerintahan tak luput dari sorotan publik. Gak cuma Rafael, ada Eko Darmanto, mantan kepala kantor Bea Cukai Jogja yang sempat viral karena flexing harta kekayaannya. Lalu Andi Pramono, yang juga menjadi sorotan karena anaknya sering memamerkan barang-barang branded. Selain itu, komunitas moge Ditjen Pajak Blasting Rider juga terkena imbasnya. Sri Mulyani dalam unggahan Instagramnya menyampaikan pembubaran komunitas moge tersebut. Sri Mulyani mengatakan bahwa jika moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji yang resmi, mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kementerian Keuangan telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik. Polemik yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan ini sempat memunculkan aksi seruan untuk stop bayar pajak dan beberapa kali menjadi trending topik di berbagai media sosial. Persoalan Sri Mulyani tidak sampai di situ. Muncul laporan yang menyebut ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Kronologi munculnya kabar transaksi gelap ini diawali pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat berada di Yogyakarta pada 8 Maret 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespon kabar yang dilontarkan oleh Mahfud. Ia mengaku memang kerap kali mendapati surat laporan dari PPATK, namun ia menegaskan tidak ada satupun laporan yang berisi angka 300 triliun. Pertemuan demi pertemuan terjadi antara PPATK, Mahfud MD dan Kementerian Keuangan. Hingga akhirnya ditemukan angka 349 triliun. Sempat terjadi kisruh perbedaan data transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun antara Mahfud MD dengan Sri Mulyani. Mahfud menilai terlihat bahwa perbedaan dan ada transaksi mencurigakan hanya terletak pada cara memilah data yang dilakukan pada Kementerian Keuangan. Meskipun sumbernya datanya sama dari PPATK. Dari banyaknya permasalahan yang terjadi di Kementerian Keuangan, banyak yang menuntutnya untuk mundur dari jabatannya. Desakan agar Sri Mulyani mundur antara lain disampaikan Partai Buruh. Secara khusus, bahkan Partai Buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung parlemen beberapa waktu lalu.
Ada 4 tuntutan yang disampaikan masa aksi. Salah satunya mendesak Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur. Tuntutan kami adalah Dirjen Pajak harus mundur. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kalau punya hati juga harus mundur, kata Ketua Mahkamah Partai Buruh Raden Hatam Aziz di sela aksi. Menurut dia, munculnya berbagai kasus aliran dana dan harta tak wajar para pegawai di Kementerian Keuangan merupakan bukti kegagalan Sri Mulyani menjalankan tugasnya. Permintaan mundur itu juga dilontarkan oleh pendahulunya ex-Menteri Keuangan yaitu Fuad Bawazir. Berbagai macam analisa dikemukakannya. Salah satunya ialah mulai dari Sri Mulyani yang telah kehilangan kepekaannya. Ia menuturkan bahwa hal itu disebabkan lantaran Sri Mulyani telah terlalu lama menjabat dan merasa menjadi godfather di Kementerian Keuangan. Jadi, bagaimana? Menurut kalian dengan segudang prestasi dan pencapaian yang telah ia raih, apakah Sri Mulyani memang sepantasnya untuk mundur? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Warta Ekonomi TV supaya kami tetap bisa makan di bulan depan. Sampai jumpa di story of berikutnya.